pembicara kita yang sudah hadir pada saat ini, silakan, yaitu Bapak Roy Wijanarko. Bapak Roy Wijanarko, apakah sudah ada? Selamat pagi, Bapak Roy. Pagi, Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak Roy, apa kabar, Pak? Sehat? Puji Tuhan, baik, Bu. Terima kasih. Semoga Ibu dan rekan-rekan dan Bapak Ibu semua juga sehat. Baik, Bapak Roy, terima kasih. Cepat sehat juga buat Ibu, Pak. Kami dengar Bapak Ibu sedang sakit pada pagi ini. Terima Baik, kasih, terima kasih. Amin. ya, izinkan saya memperkenalkan dulu, Pak, profil Bapak. Silakan. Saya seperti sekali lagi patah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baik, di depan Bapak Ibu sudah terpampang profil dari Bapak Roy Wijanarko dengan istri bernama Ibu Rina Wiwarni dan anak-anak yaitu Domenico Allegra, lalu Thierry Luis Enrico, lalu Arshafin Teifel Devida Wijanarko. Pekerjaan dan pelayanan Bapak Roy adalah pertama perintis, penggiat, penggerak pelayanan olahraga di Indonesia. Terlibat dengan sport ministry sejak tahun 1997, lalu sejak tahun 2004 fokus dengan kegerakan keayahan fathering di Indonesia melalui kegerakan The World Needs a Father. Kemudian Country Director Football Plus 2018 sampai sekarang. Lalu Country Fasilitator Indonesia Sport Partnership 2019 sampai sekarang. Kemudian Co-Founder Family Development Initiative di tahun 2020. Kemudian Country Facilitator The World Needs a Father Indonesia atau disingkat dengan INAF di tahun 2021. Bapak Roy memiliki passion melatih pria dan keluarga muda untuk menghadirkan surga di rumah, baik melalui pelatihan dalam bidang olahraga maupun non-olahraga. Baik Bapak Ibu, lintas materi hari ini. Nah, selama nanti Bapak Roy akan menyampaikan materi, Bapak Ibu bisa mempersiapkan pertanyaan yang nanti akan ditujukan ke Bapak Roy dan dapat menulis melalui chat box yang ada di depan Bapak Ibu. Ya. Baik, kepada Bapak Roy saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Yayasan Harapan Bangsa dan Sekolah Tunas Bangsa yang begitu luar biasa. Saya mewakili pelayanan The World Needs a Father Indonesia. Sangat berterima kasih karena ini adalah sekolah pertama yang mengadopsi prinsip-prinsip dari The World Needs a Father. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa prinsip-prinsip ini ada dalam buku yang juga dalam judul yang sama, The World Needs a Father. Dan gerakan ini adalah gerakan movement ya, bukan organisasi tapi movement yang sudah ada di lebih dari 100 negara. Dan tujuan utama dari movement ini adalah bagaimana kita dapat menghadirkan surga di dalam rumah tangga kita. Seperti yang tertulis di dalam background Bapak Ibu semua, itu tentang bringing heaven home. Karena itu kita ingin menginvasi bumi dengan surga. Karena itu adalah kekuatan yang dapat mengubah kehidupan manusia. Tidak ada kekuatan lain selain surga yang mengubah bumi ini. Oke, saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan saya bersyukur juga bahwa Bapak Beta sudah menjelaskan dengan begitu detail dalam video yang sekitar 23 menit tadi. Dan menurut saya ini penjelasan yang sangat bagus sekali. Jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, nanti untuk hal-hal yang detailnya saya sudah memberikan kepada Ibu Mariani bagaimana menuliskan visi atau misi, personal mission statement. Kemudian nanti ada slide yang secara utuh tentang otoritas moral akan diberikan juga kepada Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu semua dapat memahami prosesnya dan melihat bagaimana. Jadi saya sarankan ketika nanti diberikan, jangan cuma jadi bahan koleksi saja, tetapi sebaiknya dibaca dan dipelajari dan kemudian dipraktekkan. Saya di sini bukan untuk gaya-gayaan dan lebih hebat dari Bapak Ibu semua, tidak sama sekali. Tidak ada rasa itu sedikit pun dalam diri saya. Tetapi apa yang saya akan lakukan di sini adalah men-sharingkan apa yang sudah saya praktekkan, karena saya praktisi. Saya tidak sedang membagikan teori, tetapi apa yang sudah saya hidupi dari prinsip otoritas moral itu, kemudian saya dapat membagikannya dengan Bapak Ibu, Saudara semuanya, supaya itu bisa menjadi berkat, karena saya berharap Anda dapat melakukan bahkan lebih baik dari saya atau dari kami. Karena saya tahunya telat waktu itu, dan saya
harap Bapak Ibu yang masih keluarga muda terutama juga mungkin dapat melakukan dengan lebih baik. Oke. Mungkin saya akan recap sedikit dari yang Bapak Beta sudah berikan, tetapi saya sedikit memberikan penekanan saja. Saya tidak akan mengulang banyak karena yang disampaikan beliau sudah sangat luar biasa. Oke. Oke, saya mulai dari slide yang ini, kemudian ya, oke, yang pertama, ya. Otoritas moral itu kalau dikatakan tadi berasal dari demonstrasi penundukan diri kepada otoritas, ya. Jadi yang paling penting di sini Bapak Ibu semua adalah kita itu perlu untuk tahu mengapa kita melakukan ini. Karena kalau Anda tahu cuma karena kewajiban dari wajib belajar bersama, itu bukan menjadi dasar yang kuat. Karena harapan kami adalah otoritas moral ini bagian dari 4 pilar peran ayah dalam menghadirkan surga di rumah. Ya, kalau saya bilang peran ayah pasti harus ada dukungan dari ibu dan anak-anak juga. Nah, bagaimana dukungan itu bisa berasal atau dukungan itu bisa kemudian menjadi sebuah dukungan? Ya, karena yang didukung itu benar, kan gitu. Nah, jadi penting untuk memiliki otoritas yang benar karena otoritas yang tidak benar menjadi kesewenangan, kan. Otoritas itu kan dalam bahasa Indonesia disebut wewenang. Tetapi kalau wewenang ini tidak dilakukan dengan benar, artinya menjadi kesewenangan atau sewenang-wenang. Nah, kita tidak mau membangun otoritas yang seperti ini dalam keluarga. Mentang-mentang kayak saya bosnya, mentang-mentang saya yang menjadi pemimpin dan kamu bawahan saya bisa injak-injak kamu suka-suka saya. Bukan seperti itu. Otoritas yang di sini adalah otoritas yang berasal dikatakan dari demonstrasi penundukan diri kepada otoritas yang lebih tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa kalau anak-anak taat kepada otoritas kita, mereka juga harus lihat bahwa ayah itu atau bapak atau papa itu kemudian taat kepada siapa. Makanya di bagian dari otoritas moral itu ada yang namanya penundukan kepada akuntabilitas. Jadi ada orang lain yang kemudian di atasnya. Kalau Yesus saja yang begitu luar biasa, Yesus tunduk di bawah otoritas Bapa. Apalagi kita, ya. Kita juga seseorang yang melakukan otoritas yang harus tunduk kepada sesuatu yang di atas kita atau loyalitas yang lebih tinggi kita katakan. Nah, ini harus didemonstrasikan kepada anak-anak kita bahwa kita tidak sewenang-wenang dan kita tidak sedang menjadi bos. Karena apa? Prinsip yang kedua tadi Pak Beta katakan bahwa otoritas moral itu akan mempengaruhi rumah Anda ketika itu memberi manfaat kepada mereka yang ada di bawah otoritas kita. Jadi anak saya akan benar-benar merasakan otoritas saya, bahwa saya itu orang yang memiliki otoritas, wewenang, memiliki kuasa dalam tanda kutip, ketika mereka menerima manfaat dari kepemimpinan saya. Jadi kalau anak-anak saya tidak menerima manfaat, mereka kemudian secara otomatis pasti tidak akan menghargai otoritas itu. Atau istri saya tidak menerima manfaat dari pentingnya saya di sana, ya kemudian saya juga nggak akan berguna di tempat itu. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Beta juga sudah jelaskan bahwa otoritas itu memiliki kejelasan, yaitu keyakinan yang dari dalam keluar. Pak Beta juga sebut tadi ada suara batin, ada pusat hikmat, ya, yang sentrifugal dan sentripetal. Nah, ini kejelasan tentang keyakinan dan nilai-nilai absolut atau norma-norma absolut, nilai-nilai yang benar-benar ya dan ya, tidak dan tidak. Gitu. Jadi kalau kita berkata ya kepada kerajaan Allah, artinya kita berkata tidak kepada duniawi. Dan ini adalah bagian dari esensi otoritas moral itu, karena kita tidak punya otoritas secara moral kalau kita ada dalam kegiatan amoral tersebut. Kita nggak bisa bilang kepada anak kita sambil, nah kamu jangan ini ya, jangan merokok ya, tapi kemudian kita sambil masih asap mengepul di mulut kita, kan tidak mungkin begitu. Karena mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Children do, children see, children do, ya kan, peribahasanya seperti itu. Kemudian yang keempat,
otoritas itu memiliki kejelasan tujuan. Tadi Pak Beta sudah katakan semua tentang bagaimana menuliskan kejelasan tujuan, bagaimana kita memiliki pernyataan misi kita, dan jangan khawatir karena kami memberikan panduan dalam bentuk PDF. Nanti tolong dari sekolah untuk memberikan kepada orang tua bagaimana menuliskan panduan itu. Saya sudah buat sebuah panduan dan itu simple ya. Jadi nanti bisa lihat juga yang saya punya. Nah, paling saya akan menambahkan beberapa ya dari 4 ini, sesuatu yang sebenarnya sudah jelas dibahas oleh Pak Beta tadi, dan saya hanya memberikan recap untuk Bapak Ibu semua bisa memahami itu. Kenapa itu dilakukan ya? Karena kita ini mau membangun satu generasi yang berbeda. Yang kita lihat ya, kalau suara yang dari dalam kita tadi, keyakinan yang dari dalam, inner conviction, jadi yang dari dalam keluar, itu berbeda ya. Sesuatu yang mengalir dari dalam keluar yang itu berasal dari Tuhan, itu kemudian akan menghasilkan sebuah kekuatan yang kreatif yang membuat orang itu hidup di dalam sebuah kebesaran di sana. Jadi ya. Nah, tetapi berbeda kalau dari luar ke dalam itu ada perangkat lunak budaya, atau budaya ini kemudian mempengaruhi kita dan membuat hidup kita menjadi pribadi yang rata-rata. Nah, jadi penting untuk kita memiliki sebuah keyakinan tadi di bagian yang ketiga yang tadi kejelasan, yaitu keyakinan tentang norma-norma yang absolut tadi. Untuk apa? Supaya kita bisa hidup dalam sebuah kemuliaan, dalam sebuah kebesaran karena Tuhan. Jadi penting untuk kita tidak dipengaruhi suara yang dari luar ke dalam, tetapi kita mempengaruhi, yaitu suara kita yang dari dalam keluar. Mungkin itu yang saya mau menjelaskan kenapa otoritas moral itu begitu penting. Karena kalau kita memiliki sebuah keyakinan dan nilai-nilai itu kita hidupi, itu akan membuat sesuatu yang berbeda. Ini saya kasih contoh nilai-nilai dalam keluarga saya, yaitu saya punya 4 nilai. Yang pertama, hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. Ya, kemudian saya punya nilai, dan keluarga saya, masih keluarga kami punya nilai integritas. Integritas artinya kehidupan publik saya saat ini sama dengan kehidupan ketika saya ada di rumah. Ya, saya sebenarnya senang membagikan ini dengan keluarga saya dan juga dengan istri saya bersama-sama ketika kami melakukan sebuah training atau seminar. Tapi istri saya mohon maaf karena beliau masih terkena efek dari long COVID, jadi masih kena kena diare, jadi tidak bisa bersama-sama dengan kita. Nah, saat ini istri saya di Bandung dan saya ada di Jakarta, jadi kami terpisah juga. Jadi kita ketika hidup untuk Tuhan dan kita hidup untuk orang lain, itu adalah sesuatu yang kita hidupi. Dan kemudian integritas, hidup secara publik saya dan hidup secara pribadi itu sama. Dan itu divalidasi oleh keluarga saya. Ketika keluarga saya ada salah, atau mereka juga dapat menyaksikan kepada Bapak Ibu semua, yang dikatakan Bapak saya itu benar, yang dikatakan Bapak saya bohong, itu semua kalau saya tidak punya integritas, ya akan seperti itu. Nah, kemudian buat kami nilai-nilai keluarga itu penting sekali. Jadi keikatan di dalam keluarga, karena apa? Kita tim, ya. Kita sama-sama, kita tidak dapat melakukan sebaik kalau kita melakukan secara bersama. Nah, itu yang kami punya. Kemudian yang terakhir empowerment, sebuah nilai-nilai. Jadi saya sedang mendaratkan ya tadi ya yang disebutkan Pak Beta tadi tentang sebuah keyakinan, sebuah hal yang kejelasan yang kita percayai, dan itu tertuang di dalam nilai-nilai keluarga kami. Nah, semua keputusan, semua hal-hal yang kami lakukan harus mengacu kepada ini. Kenapa saya melakukan training? Itu bukan karena saya mampu, bukan, tetapi karena ada prinsip empowerment, memberdayakan orang lain. Kenapa kami seringkali melakukan training itu bersama-sama dengan keluarga? Saya pergi ke satu kota dengan keluarga, kemudian kita buat talk show, kita buat training secara tim dengan keluarga saya. Nah, karena apa? Ada namanya family bonding yang dilakukan. Kemudian kenapa saya punya orang-orang di sekeliling saya? Tadi Pak Beta sebut juga namanya table of support, dan meja pendukung. Ya, saya punya orang yang mengecek saya setiap minggu, orang yang saya berdoa bersama-sama setiap minggu. Ya, kami bertiga laki-laki semua, bapak semua, yang
bisa menanyakan hal-hal yang paling mendalam. Bagaimana hubungan suami istri kita, bagaimana tentang keuangan kita, bagaimana tentang pikiran-pikiran pria. Karena kami pria semua, pikiran-pikiran pria. Bagaimana pikiran Kristus mempengaruhi pikiran pria kita. Nah, itu karena apa? Karena kami ada dalam sebuah nilai yang disebut integritas. Dan kenapa kami banyak mensupport orang lain juga. Kami menggunakan, bahkan keuangan kami juga membantu orang lain, karena kita hidup kita untuk Tuhan dan untuk orang lain. Dan ini yang menjadikan saya memiliki sebuah platform yang kemudian menjadi sebuah otoritas gitu ya. Yang saya melakukan ini, itu sebabnya saya mengajarkan, mendemonstrasikan kepada keluarga saya untuk nantinya mereka bahkan bisa melakukan lebih baik. Tadi yang ini yang tadi saya sebutkan ya, contoh pernyataan misi, tadi yang ada gambarnya, ini pernyataan misi dari saya sendiri. Saya berniat atau bermaksud untuk melatih atau memberdayakan tuh verbanya yang tadi yang Pak Beta bilang, para siapa? Ayah atau pria yang berusia kurang dari 50 tahun. Kenapa? Karena harus lebih muda dari saya. Ya, saya nggak mungkin melatih orang yang 60 tahun karena saya belum sampai 60 tahun ya. Jadi pengalaman saya di atas 50, hampir 60, itu bisa menjadi dorongan buat mereka melakukan. Dan usia pernikahan yang kurang dari 10 tahun itu bagus untuk kami bantu. Kami berdua, saya dan Rina, banyak membantu orang-orang dalam usia pernikahan yang seperti itu untuk mereka bahkan memiliki dasar yang lebih kuat. Sehingga nanti mereka dapat lebih baik daripada kami. Dari ayah atau keluarga yang tidak atau belum berfungsi, status kelompok saat ini menjadi pria yang menghadirkan surga di rumah. Nah, ini adalah hasil yang saya inginkan. Kemudian melalui kendaraan, karena saya pelatih sepak bola, saya punya lisensi untuk sepak bola, kemudian juga olahraga, dan saya menggunakan ini, serta saya juga punya passion di dalam training pemberdayaan pria atau keluarga. Jadi ini saya lakukan semua, olahraga dan sebagainya itu hanya sarananya. Ya, kemudian hasilnya adalah sebuah keluarga atau pria yang berfungsi menghadirkan surga di dalam rumah tangganya. Nah, ini contoh yang saya lakukan. Mungkin yang berikutnya sedikit lagi adalah tentang keyakinan. Ini berkaitan dengan tadi yang keyakinan tadi adalah atau tentang kejelasan. Dari mana? Nah, pertanyaan yang sering muncul. Kita memperoleh pengukuran tentang adil, benar, serta menghidupi kebenaran tersebut. Di mana kita mendapatkan sebuah kompas moral. Jadi ada yang disebut namanya kompas moral, itu sesuatu yang beritahu kita ini benar atau salah. Nah, pertanyaannya dari mana itu? Nah, saya mau lanjutkan. Saya mau cuma katakan bahwa apapun kompas moral atau perilaku moral yang baik atau kecerdasan moral ada kemampuan untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat, untuk alasan yang tepat, untuk memajukan kebaikan bersama. Ini prinsipnya. Jadi kita bisa nanti adjust sesuai dengan konteks masing-masing, tapi ini adalah prinsip yang penting supaya apa? Kita bisa ajarkan, karena orang tua perlu memberikan contoh dan juga bimbingan kepada anak-anak supaya mereka menuju pada kemampuan itu. Nah, untuk kita memberikan contoh bimbingan, kita harus memulai dulu, kita melakukan. Semua yang tadi saya sebutkan itu adalah saya tunduk pada kompas moral yang saya punya. Yang itu kemudian saya punya 3 patokan ini. Pertama, lakukannya hal yang benar. Jadi nilai-nilai yang benar itu harus dari Alkitab. Semua yang kita lakukan tidak boleh sesuatu yang berdasarkan budaya. Oh, saya lakukan ini karena saya dulu kecil diajarkan begini. Bukan. Kalau itu tidak ada dalam Alkitab, Anda sebaiknya meredefinisi ulang hal itu. Kemudian yang kedua, kita perlu pimpinan Roh Kudus untuk melakukan semua itu pada waktu yang tepat. Nah, ini makanya tadi Pak Beta bilang hikmat. Hikmat itu seperti gerakan sentripetal. Jadi tahu pada menggunakan semua pengetahuan kita untuk digunakan pada saat yang tepat. Itu hikmat. Ya, jadi ada yang namanya teknik, ada yang namanya skill. Teknik itu kita pelajari. Teknik itu seperti pengetahuan yang kita pelajari. Ya, kita banyak belajar dari pengetahuan, tetapi menggunakan pengetahuan pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, itu perlu yang namanya hikmat. Nah, itu pimpinan Roh Kudus. Makanya kita perlu
selain kita tahu kebenarannya, kita harus tahu kapan gunakannya. Banyak orang tua main sikat anak dengan ayat-ayat Alkitab, tetapi tidak pada tempat yang tepat atau waktu yang tepat, sehingga anak terluka. Nah, jadi kita perlu pimpinan Roh Kudus. Kemudian untuk alasan yang tepat. Nah, ini lebih kepada conscience atau hati nurani. Jadi alasan yang tepat itu menjadi hal yang tepat ketika dilakukan pada waktu yang tepat, dan pada waktu yang tepat dilakukan itu adalah sesuatu yang berasal dari kebenaran dari firman Tuhan. Nah, ini kira-kira bantuan untuk membuat Anda mampu melakukan itu. Karena tanpa adanya bantuan dari Roh Kudus, tanpa ada bantuan dari kitab suci, dari nilai-nilai yang kita percaya, tanpa hati nurani yang sudah dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus tadi, tidak akan mampu melakukan ini. Oke, yang berikutnya adalah kita terus-menerus mengkalibrasi. Mengkalibrasi itu apa sih? Membuat alat itu berfungsi sesuai tujuannya. Jadi kita harus terus, kalau Anda lihat di dalam, kalau Anda isi bensin atau isi BBM ya, itu di tempat pengisiannya itu ada tulisannya sudah dikalibrasi, artinya alat itu berjalan tepat. Nah, kita perlu mengkalibrasi diri kita. Kompas moral kita tuh terus mesti dikalibrasi. Makanya perlu ada orang lain yang membantu kita. Tadi saya sudah sebutkan bahwa nilai-nilai itu bagus, tetapi pemakaiannya itu juga perlu dipikirkan kapan, kemudian alasannya juga perlu dilakukan. Nah, kemudian kita perlu orang-orang yang di sekeliling kita untuk membantu kita untuk sering mengkalibrasi diri kita. Oke, tadi bicara tentang tunduk pada akuntabilitas. Ya, saya punya, ketika anak saya menunjukkan saya mempunyai otoritas kepada anak-anak saya juga, mereka juga akan tahu bahwa saya tunduk. Ya, saya punya mentor, pasangan suami istri, tapi ini mentor saya. Beliau ini udah mengenal saya lebih dari 30 tahun karena beliau yang ketika saya mengenal Tuhan Yesus pertama kali, saya dibina oleh beliau dan terus terkoneksi sampai sekarang. Kemudian selain mentor, saya punya coach. Ya, saya punya Pak Beta di sini yang melatih saya dalam pelayanan keluarga dan pelayanan ayah. Kemudian saya punya Bapak Kasih Carson, pendiri The Wellness Father, yang juga melatih saya dalam pelayanan ini sehingga saya lebih tajam. Kemudian di area dunia pelayanan olahraga, saya punya namanya Pak Andi dari Singapura yang beliau juga membina saya. Di bawah ini saya nggak mau sebutin, tapi ada banyak orang yang saya bina. Kemudian ada teman akuntabilitas saya, kemudian ada teman beda budaya, dan ada orang yang kemudian akan meneruskan apa yang saya lakukan. Nah, tapi tidak etis kalau saya expose di sini, tapi kalau orang di atas saya bolehlah. Orang yang Anda boleh laporkan kalau saya nggak benar kepada orang-orang ini. Jadi itu bentuk dari akuntabilitas saya. Nah, ini contoh Bapak Ibu semua tentang bahwa otoritas moral itu dapat berjalan kalau kita sendiri ada dan menghidupi itu. Jadi apa yang saya lakukan di sini bukan sekedar teori tetapi praktek. Dan saya mengalami ketika saya melakukan otoritas moral itu dalam keluarga saya sebagai bagian untuk menghadirkan surga. Anak-anak saya, mereka dari usia dini mereka sudah dapat mengenal panggilan dan tujuan mereka dari sejak dini. Contoh yang anak saya yang nomor 1, anak saya ini dia panggilannya memang di bidang teknologi, dan dia berkata mau jadi misionaris di bidang teknologi. Artinya menggunakan teknologi untuk kerajaan Tuhan. Dan itu bagian dari menjadi misi hidupnya yang dia akan lakukan. Makanya saya sebut misionaris di situ. Misionaris itu bukan berarti orang yang harus pergi ke tempat-tempat terpencil, tetapi setiap kita itu menjadi misionaris. Ya, pernikahan kita pernikahan misi. Ya, guru-guru ini pekerjaan misionaris. Karena apa? Sedang membina, membimbing orang. Ya, pekerjaan kantor kita bisa pekerjaan misi. Ya, apapun yang kita lakukan, karena tadi katakan kita mengkontribusi misinya Tuhan. Kan hidup itu tentang misi Tuhan. Dan itu panggilan yang pertama kan. Yang panggilan kedua adalah kita menggenapi misi Tuhan dengan keunikan kita. Nah, itu bagian dari kejelasan tujuan tadi. Itu sebabnya kita perlu memiliki kejelasan tujuan untuk kita tahu kontribusi saya untuk pekerjaan Tuhan apa. Dan kontribusi ini tidak serta-merta sesuatu yang kemudian, oh saya harus full time ya, saya harus ini ya. Tidak.
Saya mau kasih cerita satu tentang seorang yang Anda pasti tahu ya tentang NASA ya, Badan Antariksa Amerika. Ada seorang, ini cerita benar, ada seorang yang waktu itu pergi ke NASA dan dia sedang melihat tukang pembersih, cleaning service. Dia sedang ngepel lantai di NASA. Kemudian ditanya sama orang, Pak, Anda sedang ngapain? Orang yang ngepel itu balik bertanya kepada yang nanya, Anda nggak lihat ya, saya sedang bawa orang ke bulan. Dan itu jawaban yang mengejutkan, karena dia sedang ngepel tapi dia bilang, saya sedang bawa orang ke bulan, karena memang misi, ya tujuan dari NASA itu adalah membawa orang ke bulan. Dan dia dapat melatih semua orang itu merasa setiap melakukan bagian terkecil apapun itu menjadi bagian misi untuk membawa orang ke bulan. Nah, misi kita adalah untuk terlibat dalam misi Allah, dan misi Allah adalah untuk menginvasi bumi dengan surga. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kontribusi kita itu bagian untuk kita berkontribusi. Ya, jadi mendidik anak kita itu bagian dari melakukan misi Allah. Anda sedang bekerja mencari nafkah, itu bagian dari misi Allah untuk supaya kita bisa berkelanjutan di muka bumi, kemudian kita bisa terlibat dalam misi Allah. Apapun pekerjaan kita, baik guru, baik bisnis dan pelaku bisnis, wirausaha, apapun yang Anda lakukan, itu sebaiknya Anda melihat dalam konteks bahwa ini saya sedang menggenapi misi Allah di muka bumi. Lewat apa yang saya lakukan, lewat keunikan saya. Amin Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya bagikan sebagai tambahan sedikit dari yang Pak Pepita tadi katakan. Karena saya tidak mau mengulang lagi, tetapi mungkin kita boleh untuk kita melakukan tanya jawab. Saya siap untuk Bapak Ibu jika ada sesuatu yang masih bingung atau perlu pencerahan, silakan. Waktunya udah boleh Bu ya. Saya kembalikan. Silakan. Terima kasih Bapak Roy Wijanarko, luar biasa paparan yang disampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Ternyata surga itu bukan nanti ya Pak. Surga itu ternyata bisa kita hadirkan di rumah kita saat ini. Kalau prinsip-prinsip yang disampaikan tadi kita bisa kerjakan, kita bisa hidupi. Kenapa kita belajar prinsip otoritas moral hari ini Bapak Ibu? Karena kita mau suatu keluarga yang berbeda. Kita punya misi. Betul ya Bapak? Bapak Roy? Paparannya sangat-sangat detail dan sangat-sangat menyentuh. Banyak sekali catatan yang saya buat di sini, di mana Bapak tadi juga menyampaikan bahwa keluarga juga harus punya nilai-nilai yang harus dicapai. Terus tadi saya tertarik juga dengan table of support-nya ya Pak ya. Ternyata Bapak terutama Bapak ini ditujukan oleh kepada Bapak karena father needs a word. Bapak itu sangat the world needs a father. The world needs a father ya. Jadi ternyata Bapak sangat berperan penting untuk menghadirkan surga dalam keluarganya. Perlu teman-teman yang satu nilai, yang satu visi untuk bisa curhat ya Bapak ya. Katanya tadi seperti itu. Nah, Bapak-bapak semua carilah satu komunitas yang bisa membangun dan bisa membawa surga dalam keluarga Bapak semuanya. Hari ini Pak Roy banyak sekali yang sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan. Wow, berarti yang disampaikan sangat menarik sekali. Kita akan mulai ya Pak dari pertanyaan yang pertama. Kita akan bacakan. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana menegakkan otoritas moral buat anak-anak saya bila suami saya tidak menjadi contoh dalam hal hubungan? Karena dia pergi meninggalkan keluarga. Sepertinya ini single parent ya, Pak. Pertanyaan dari seorang ibu ini, Pak. Baik, Pak. Waktu dan tempat saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Bagus sekali pertanyaannya. Saya senang dengan pertanyaan yang men-challenge. Ini pertanyaan hikmat juga. Jadi bukan pertanyaan yang dijawab iya dan tidak, tetapi bagaimana menegakkan otoritas moral buat anak-anak saya bila suami tidak menjadi contoh dalam hal hubungan. Oke. Artinya dalam hal ini adalah ibu, kalau saya karena tadi bilangnya suami, berarti ini pasti ibu ya. Berarti ibu adalah pribadi yang sudah sadar tentang hal ini. Dan kalau disebut dalam 5 peran ibu ya, kalau ayah punya 4 peran, ibu itu punya 5 peran. Peran yang pertama adalah menegaskan otoritas suami. Satu hal yang
perlu dijelaskan kepada anak-anak untuk menegaskan otoritas moral adalah kita tidak dalam konteks untuk menjelekkan ayah, karena peran dari ibu itu adalah menegaskan peran suami. Walaupun suaminya sedang tidak berperan saat itu. Jadi waktu suami tidak berperan, ibu bisa berperan untuk menegaskan peran suami itu kepada anak-anak. Dengan kita tidak sedang dalam bahasa sekarang menjulit ya, atau menggosipkan suami, oh bapakmu tuh gini enggak. Tetapi kita, ibu satu bisa lakukan pertama berdoa. Karena doa itu mengatasi segalanya. Saya percaya sekali karena Tuhan sangat peduli dengan orang-orang yang tidak berbapak. Setiap kali berbicara tentang keluarga yang tanpa ayah, itu pasti merobek hati saya. Itu sebabnya saya ada di dalam pelayanan ini, karena saya ingin melatih banyak pria untuk bagaimana mereka menghadirkan keluarga-keluarga yang berfungsi. Itu sebabnya saya sangat berempati dengan apa yang dialami oleh ibu ini. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita kemudian berkata, oh kita nggak ada ayah, berarti kita nggak akan berhasil ya, karena dunia membutuhkan ayah dan di saya tidak ada ayah. Pertama, kita berdoa untuk suami supaya kemudian Tuhan menjamah dia, Tuhan menjamah hatinya. Yang kedua, perlu figur-figur dari orang yang kemudian memenuhi anak itu sesuai kebutuhannya. Nah, saya tidak disebutkan tadi di situ umur dari anak-anaknya berapa. Tetapi jika umurnya itu antara 6 sampai 13 tahun, itu adalah tahun di mana mereka butuh figur ayah. Dan itu perlu orang-orang yang kemudian mementor mereka. Jadi perlu juga ini buat gereja-gereja untuk melakukan sebuah pelatihan buat pria. Kalau mereka di rumah nggak dapat gambar ayah, orang-orang yang umur segitu perlu di sekolah minggu, perlu guru-guru sekolah minggu yang pria. Bukan berarti wanita nggak penting, karena 0 sampai 6 tahun itu tahun pengaruh ibu, jadi perlu figur wanita di usia itu. Nah, sekarang di usia yang belasan, yang teenager sampai teenager ya, 6 sampai 13 itu perlu figur pria. Nah, perlu keluarga-keluarga mentor. Kalau Anda membaca buku The World Needs a Father, itu ada bab di mana dibutuhkan keluarga-keluarga mentor, keluarga yang mementor keluarga yang tidak memiliki ayah. Nah, ini harus ada ministry untuk ini. Harus ada suami istri yang bersepakat untuk membina keluarga yang tidak memiliki suami. Dan itu harus orang-orang yang punya panggilan di situ. Nah, ibu juga perlu berdoa untuk supaya ada orang-orang atau keluarga yang mau mentor keluarga Anda supaya anak-anak Anda memiliki figur dari pria. Karena kalau figurnya dari ibu terus itu juga nggak bagus, karena anak itu perlu dua figur, ya, figur ayah dan figur ibu. Nah, dalam hal ini mungkin itu yang saya dapat jelaskan. Ya, jadi yang pertama berdoa, yang kedua menjelaskan kepada anak-anak Anda dengan cara yang benar bahwa bukan untuk menjelekkan ayah. Kedua berdoa untuk supaya ada keluarga mentor yang mementor ibu secara keluarga sehingga anak-anak dapat memperoleh gambaran tentang pria. Nah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tetap juga menjelaskan bahwa mungkin kita tidak dalam keluarga yang ideal karena ayahmu seperti ini, tetapi ketika kamu nanti bangun keluarga, ingat bahwa kamu sebagai pria, kalau anaknya pria, sebaiknya kamu memulai dengan bisa menjelaskan tentang prinsip-prinsip ini, tentang kita akan berikan slide dan sebagainya supaya ibu-ibu bisa menjelaskan itu. Mungkin saya harap saya dapat menjawab pertanyaan ibu tersebut. Terima kasih. By the way, itu pertanyaan yang bagus sekali. Iya. Dan jawaban yang Bapak berikan itu sangat mengena sekali ya Pak. Jadi jangan direndahkan juga suaminya kalau peranannya nggak ada ya. Iya, Baik. betul. Dan harus cari dari keluarga lain yang punya figur ya. Cari keluarga mentor ya Pak. Luar biasa. Tentu keluarga yang sangat spiritual lah. Betul. Suami istri harus sepakat. Saya dan istri dalam satu waktu pernah menjadi keluarga mentor untuk sebuah keluarga yang suaminya baru saja meninggal. Dan itu harus sepakat, karena kalau nggak sepakat ada nanti bisa cemburu ya. Waduh, ini ada janda nih suami saya gimana. Nah, jadi ini harus benar-benar disepakat dan kemudian diketahui oleh
gereja atau komunitas selnya gitu. Jadi didukung. Baik, terima kasih Pak Roy. Kita berharap juga dalam Zoom ini para bapak-bapaknya juga ikut terlibat ya, sehingga nanti jangan istri saja yang bertanya, tapi ada bapak juga yang bisa bertanya. Oke Pak Roy, terima kasih untuk Ya, jawaban ya. untuk yang pertama, dan sudah ada lagi penanya yang kedua Pak. Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu Roh Kudus yang bekerja, sehingga kita harus melakukan keputusan yang kita ambil? Nah, langsung atau kita selesaikan dulu ya Pak ya? Boleh, nomor Ya. satu boleh. Ya, lalu kedua ya Pak, langsung kita kedua dulu ya Pak. Bagaimana kita dapat membedakan bahwa itu berasal dari Roh Kudus, bukan hati nurani? Yang ketiga, dalam keadaan yang urgent harus dilakukan atau diputuskan apakah bias dengan hati nurani? Terima Bisa. kasih. Oke Pak, bisa langsung saja Pak, karena ini saling berkaitan antara pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Silakan Pak Roy. Ya, wah ini pertanyaannya men-challenge lagi. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu Roh Kudus yang bekerja sehingga kita harus mengambil keputusan. Nah, disebutkan di dalam pelajaran otoritas moral tentang bagaimana kita itu melatih diri kita di dalam mendengar ya, mendengar sesuatu yang disebut namanya peka terhadap suara batin ya. Nah, kita itu bisa memilih setiap hari untuk memilih mendengarkan atau mengabaikan suara batin. Nah, Roh Kudus itu berbicara setiap hari dengan cara yang luar biasa dan itu bisa dilatih setiap hari. Ya, bukan berarti kemudian hanya melakukan. Saya waktu latihan mendengar suara Tuhan, mendengar Roh Kudus itu dari hal-hal yang kecil. Contoh misalnya ketika saya lagi mau berangkat kantor, ya, kemudian saya mencukur di sekitar wajah saya gitu ya, dan ada berceceran di dalam water basin atau di dalam wastafelnya gitu ya. Ada suara kan, ada suara beresin. Enggak, saya buru-buru nanti biar aja istri saya. Bisa ada dua pilihan itu. Nah, itu suara yang seperti itu suara yang Roh Kudus karena itu suara yang simple-simple itu tetap berasal dari Roh Kudus. Sesuatu yang kemudian keluar untuk membangun Anda menuju sebuah hal yang lebih baik itu biasa dari Roh Kudus. Nah, suara hati nurani yang sudah difilter itu suara Roh Kudus. Jadi hati nurani yang nggak difilter, nah itu masalahnya yang terjadi seringkali. Jadi saya menjawab nomor 1 sama nomor 2. Nah, hati nurani kita itu harusnya menjadi sebuah tempat. Nah, saya kalau boleh tunjukkan slide ya Bu ya, sebentar ya. Saya supaya supaya gampang ya. Ini bagus sekali. Mau sebentar. Nah, oh sorry, maaf salah ya. Tunggu sebentar, saya mau tunjukkan sebuah slide yang kok tidak bisa keluar ya Bu ya? Apakah bisa melihat? Bisa Pak, terlihat. Tapi saya tidak bisa melihat. Ini yang keluar yang mana ya? Ayah menetapkan otoritas moral. Bab 6, Pak. Oke. Oh iya ini ya. Oke. Di sini saya mau tunjukkan sebuah gambar yang sebentar. Nah, ini dia. Apakah dapat dilihat ini? Bisa, Pak, bisa. Yang lingkaran ya? Ya, lingkaran. Ya. Ya. Nah, dalam kehidupan kita itu ada 3 bagian, yang itu bagian luar ya, itu kayak semacam ini perilaku kita, ini bagian tubuh ya, jasmani, kemudian ini adalah jiwa kira-kira, dan ini adalah manusia rohaninya di sini. Nah, ini adalah bagian yang mesti kita latih untuk kita dapat mendengar, karena ini bagian dari roh manusia, yang kemudian kalau bagian ini disentuh oleh Roh Kudus, kemudian Roh Kudus berbicara kepada kita, bagian ini yang kemudian bisa mengatur bagian yang lain, mengontrol bagian yang ini, kemudian ketika bagian yang ini mengontrol bagian luar, itu kemudian mempengaruhi tindakan kita. Jadi kalau Anda belajar dari bukunya Watchman Nee tentang manusia rohani, ini jelas ya, kalau di bukunya Watchman Nee disebut ini adalah manusia rohani, kemudian ini jiwa, kemudian ini adalah bagian tubuh.
Nah, jiwa ini adalah pertemuan antara tubuh dan roh. Nah, roh kita itu belum tentu Roh Kudus ya, karena roh manusia. Kemudian ketika kita mengalami kelahiran baru, Roh Kudus menyentuh hidup kita, kemudian ini mengubah hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol tubuh kita, hidup kita, itu harusnya ini dari bagian yang ini. Ya. Makanya kita perlu melatih untuk mendengar ini dengan sering melakukan, sering bermeditasi dalam merenungkan firman. Nah, cara kita supaya tahu bagaimana itu suara Roh Kudus ya, karena Roh Kudus itu hanya memberikan perintah-perintah yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan. Nggak mungkin Roh Kudus melakukan perintah yang melanggar dari firman Tuhan. Itu udah pasti kata kuncinya ya. General prinsipnya bahwa Roh Kudus tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, mungkin secara hati nurani kita mungkin masih bisa, nggak apa-apa lah melanggar sedikit. Nah, itu mungkin caranya membedakan itu. Tapi kalau, enggak, ini nilai yang absolut. Kita nggak bisa korupsi, kita nggak bisa nyogok, kita nggak bisa ini. Itu pasti suara Roh Kudus. Tapi kalau hati nurani mungkin masih bisa, bohong-bohong dikit bisa lah gitu. Nah, itu menurut saya. Tadi pertanyaan yang ketiga apa Ibu ya? Boleh ditampilkan kembali? Pertanyaan yang ketiga, dalam keadaan yang urgent harus dilakukan atau diputuskan apakah bisa dengan hati nurani? Terima kasih. Jawabannya itu bisa, tetapi dengan hati nurani yang sudah bersih ya, yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau banyak orang yang belum dipenuhi Roh Kudus juga punya hati nurani yang bagus, tetapi belum tentu keputusan itu berdasarkan dari nilai-nilai yang berasal dari firman Tuhan. Itu masalahnya, kan gitu. Kalau itu bersamaan dengan firman Tuhan, ya oke, itu benar. Tapi itu kan kadang bisa kebetulan ya. Tetapi kalau dari Roh Kudus, itu pasti harus bersesuaian dengan firman Tuhan. Tidak mungkin bertentangan. Menurut saya itu sih. Baik Pak, jadi mendengar suara Roh Kudus itu perlu latihan juga ya Pak? Kepekaan juga ya? Seperti yang Bapak jadi tadi mungkin saya kalau memberikan gambarnya seperti ini. Membaca firman Tuhan itu seperti sesuatu yang kita masukkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, kemudian terus kita merenungkan itu dan kita mengisi hidup kita dengan itu. Tetapi masalah kemudian prakteknya yang terjadi, waktunya kapan, itu Roh Kudus yang menentukan. Jadi itu seperti skill itu berada pada waktu yang tepat, menggunakan teknik sesuai kebutuhan pada saat itu. Nah itu, tapi kalau tekniknya nggak pernah diisi, Roh Kudus nggak akan bisa ngingetin kita kapan waktu menggunakan, karena nggak pernah diisi kan. Nah jadi makanya perlu diisi hidup kita dengan firman. Di dalam bagian itu juga ada namanya saturated with word. Jadi kita itu, hidup kita tuh benar-benar dipenuhi firman, maka yang keluar akan firman gitu. Ya. Utamakan firman ya Pak di atas semuanya ya. Itu akan melatih untuk ya, kemudian firman yang kemudian dipraktekkan, ya, jangan cuma diserap aja gitu. Ya, baik Pak, baik. Ini luar biasa banget, apalagi di Sekolah Kristen Tunas Bangsa ada panduan ya Pak, membangun keluarga sehat seutuhnya. Nah ini kita berharap juga suami istri harus terlibat di dalamnya. Begitu ya Pak Roy. Pak Roy mungkin sudah tahu juga ya, ada buku MKSS namanya yang kami jalankan di sekolah. Baik Pak, kita sedang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Iya, tapi kita setiap minggu, betul. Bapak juga buku itu bagus sekali. Bagus banget. Itu bagus sekali. Nah. Pokoknya Tunas Bangsa top deh ya, sebagai sekolah pertama yang menjalankan Word Needs a Father dan juga dalam penerapannya di dalam kehidupan rumah tangga. Kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan yang berikutnya. Ya, ini ada lagi pertanyaan selanjutnya. Ini orang tua antusias semuanya Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sama luka hati anak laki-laki dan wanita apabila ayahnya sudah mengakui kepada mereka berkhianat kepada keluarga Pak? Terima kasih, God bless you. Bentar, saya masih bingung nih, Mas. Ya, itu dua pertanyaan ya? Ya, ini pertanyaan apakah sama luka hati anak laki-laki dan wanita? Ya, jadi begini, dia punya anak laki-laki dan wanita. Anaknya ada pria dan wanita gitu Pak. Terus ayahnya mungkin melakukan sesuatu ya, sehingga anaknya mengakui kesalahan karena sudah berkhianat. Nah, luka hati laki-laki dan luka hati wanita anaknya tersebut apakah sama Pak?
Begitu ceritanya. Silakan Pak. Ya, pada dasarnya luka hati itu kalau dari luka itu kan ada dua, dari luka ayah atau luka ibu. Tapi kalau luka ibu kebanyakan itu berasal dari mempengaruhi di bidang kayak keintiman. Karena ibu itu adalah pribadi yang memberikan keintiman, kelekatan, kedekatan. Nah, kalau ibu dari kecil tidak memberikan kedekatan atau tidak mengasuh, karena banyak kan anak-anak mungkin dirawat babysitter dan sebagainya, ibu tidak terlibat. Nah, untuk anak itu nanti terlibat lekat atau intim dengan orang itu perlu perjuangan karena dia belajar dari itu, ya. Tapi kalau luka ayah itu biasanya di empat hal. Yang pertama, tidak ada otoritas moral. Jadi di dalam bagian ini anak-anak merasa dia diabaikan dan sebagainya, itu luka itu. Kemudian luka karena ayah itu juga mempengaruhi di area identitas. Kemudian luka yang berikutnya di area rasa aman secara emosi, dan kemudian yang keempat di area afirmasi potensi. Jadi tergantung ketika bapaknya mengakui tentang pengkhianatan kepada keluarga, lukanya itu pasti di area yang 4 tadi. Mungkin yang jelas karena ketidaksetiaan itu mempengaruhi yang namanya area emosional. Jadi anak-anak akan merasa tidak aman karena salah satu akibat dari rasa tidak aman itu salah satu yang diakibatkan dari divorce atau perceraian atau perselingkuhan itu rasa tidak aman. Ketika saya membuat ulang janji pernikahan dan kemudian membuat nilai-nilai keluarga saya itu, anak-anak masih kecil, anak-anak bilang kepada saya, "Papa, saya tidak takut untuk kita jadi miskin atau hidup berkekurangan. Tetapi yang saya takutkan kalau Papa dan Mama itu bercerai." Dan itu jelas sekali bahwa mereka melihat bahwa kalau orang tuanya tidak bersatu, rasa amannya hilang. Dan ini lukanya biasanya sama antara pria dan wanita, rasa tidak aman. Tetapi eksesnya atau dampaknya itu nanti bisa berbeda. Rasa tidak aman pada pria berbeda dengan rasa tidak aman pada wanita. Nah, itu yang bedakan di situ. Tapi kalau lukanya itu pasti saya sebut ya mostly itu sama. Gitu ya, di area rasa tidak aman. Tetapi kalau Bapak itu sudah mengakui, itu sebenarnya langkah yang bagus mengakui. Hanya perlu kemudian perlu tindakan-tindakan selanjutnya setelah mengakui itu seperti apa gitu. Baik, Pak. Saya harap ini menjawab ya. Ya. Jadi rasa amannya yang berbeda dan emosinya sangat-sangat menentukan ya, Pak ya. Rasa amannya sama, Bu. Rasa tidak aman ya. Misalnya rasa tidak aman akibat ya. Tetapi kemudian dampak yang dihasilkan dari rasa tidak aman itu berbeda antara pria dan wanita. Baik. Pak, perlu nggak kita di depan anak-anak itu bikin lagi rekomitmen seperti Bapak tuh rekomitmen janji nikah di mereka, dan perlu nggak kita statement ke mereka, kami tidak akan pernah bercerai sampai maut memisahkan? Apakah perlu pernyataan-pernyataan itu berulang untuk menegaskan ke mereka begitu, Pak? Itu bagus sekali kalau dilakukan dengan sebuah tujuan. Ya, jadi itu bukan sebuah hal yang kemudian jadi murahan gitu. Tetapi ketika kita melakukan itu dengan sebuah tujuan, dan waktu kami melakukan itu memang dengan tujuan pertama kita membuat nilai-nilai keluarga. Kemudian itu penegasan yang kedua, penegasan bahwa saya sedang membangun rasa aman kepada kalian bahwa kami akan bersama-sama sampai maut memisahkan kami gitu. Dan itu bagus sekali kalau dapat dilakukan dengan tujuan dan waktu yang tepat gitu. Sangat bagus, sangat bagus. Ya. Kalau ada orang tua yang bilang, waduh kami gagal nih mendidik kalian, maafkan kami ya, itu perlu nggak, Pak? Kalau kemudian gagal tapi berhenti di situ yang nggak perlu, nggak ada gunanya. Tetapi ketika mereka merasa gagal, kemudian oke, kayak Pertamina gitu, kita mulai lagi ya. Gimana caranya kita bisa perbaikin ini? Dan itu penting sekali karena itu sesuatu yang menimbulkan harapan baru. Jadi di dalam buku The World Needs a Father itu ada bab yang namanya restoring the damage. Bagaimana kita memulihkan hubungan yang rusak.
sesuatu yang kita sudah mulai kemudian berantakan, gagal, dan kita mulai lagi. Nah, itu ada step-stepnya. Saya mungkin terlalu panjang kalau menjelaskan, tetapi bagi Bapak Ibu yang ada bukunya atau kalau mau minta slide-nya saya bisa berikan kalau sekolah mengizinkan. Jadi bagaimana langkah-langkahnya untuk mereka kemudian bisa memulai. Saya juga sama. Waktu itu tahun 2005 saya ngerasa saya gagal juga. Saya kemudian memperbaiki hubungan dengan istri saya pertama kali, kemudian anak-anak saya. Kemudian tahun 2010, perlu waktu 5 tahun baru istri saya bisa melihat sesuatu yang berbeda itu. Karena ketika saya gagal ya sudah gitu, terus paling kamu minta maaf ya biasa aja gitu, nggak ada perubahan. Tetapi ketika kita berkomitmen saya berkomitmen terutama untuk saya memperbaiki ini dan perlu waktu 5 tahun. Buat saya mengalami proses bagaimana istri saya kemudian melihat ini berjalan. Baik Pak, luar biasa. Jawabannya tepat sasaran. Terima kasih Pak Roy. Puji Tuhan. Sepertinya Puji ini Tuhan. masih banyak sekali pertanyaan lagi Pak. Apakah bisa ya Pak? Bersedia waktunya kita bacakan Boleh, lagi boleh, ya? boleh. Oke. Boleh. Saya punya waktu banyak. Ya, pertanyaan berikutnya adalah, yang mana nih Pak? Yang tadi atau yang pertama? Oke, yang ini saja. Tolong dijelaskan bahwa yang menjadi kompas untuk tahu benar atau salah adalah 1. Alkitab atau firman Tuhan, 2. Roh Kudus, dan 3. Hati nurani. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh 3 hal tersebut terhadap karakter bawaan masing-masing orang atau anak ya? Misalnya karakter bawaan seperti melankolis, atau pragmatis, atau kolerik, atau ekstrovert. Atau karakter bawaan lainnya. Terima kasih sebelumnya. Wah, ini detail banget nih pertanyaan Pak. Silakan Pak. Oke, luar biasa pertanyaannya. Terima kasih nih Bapak atau Ibu yang menanyakan ini. Nah, untuk kompas tahu kompas yang benar ya memang 1, bahwa firman Tuhan itu adalah dasar dari kita melakukannya. Jadi itu menurut saya itu norma yang absolutnya. Jadi itu tidak bisa digantikan dengan hal-hal yang lain. Nah, firman Tuhan adalah 1. Kemudian Roh Kudus itu adalah pribadi yang membantu kita atau memberdayakan. Kalau Anda baca Roma 12 ayat 2, dikatakan ayat yang 2-nya, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah mana yang baik, berkenan, dan yang kudus, untuk mana yang berkenan dan sempurna, ya, ada untuk membedakan kehendak Allah yang mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris itu dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, dikatakan janganlah mengimitasi ide-ide atau opini dari budaya sekitarmu, tetapi berubahlah dari dalam oleh Roh Kudus. Itu yang akan memberdayakan kamu untuk menghidupi kehidupan yang menyenangkan Allah. Kira-kira gitu. Jadi siapa yang pribadi yang memberdayakan? Roh Kudus itu adalah pribadi yang memberdayakan. Memberdayakan supaya kita bisa melakukan kebenaran itu. Jadi kita nggak mungkin dengan kekuatan kita melakukan kebenaran tanpa pemberdayaan Roh Kudus. Jadi doa saya setiap hari, selalu setiap bangun tidur adalah berdayakan saya hari ini untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Sehingga hati nurani saya itu dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, pengaruh 3 hal itu terhadap karakter bawaan. Ya memang ada berbeda ya. Orang-orang yang tipe melankolis dan pragmatis atau kolerik ya. Orang yang introvert, model kayak saya, introvert, kemudian orang yang tipe spontan kayak saya itu memang butuh disiplin terus melakukan. Itu sebabnya saya menikah dengan istri yang tipe melankolis dan kolerik yang melakukan mengingatkan saya tentang disiplin, karena buat dia itu disiplin itu sesuatu yang sangat penting. Nah, kita nggak ngomong banyak panjang lebar tentang temperamen dasar, tapi intinya kalau orang yang dominan itu orang yang kolerik tadi ya. Kolerik itu tipe orang yang lebih punya, kalau di dalam MBTI itu disebut judging. Judging itu orang yang
selalu bisa melakukan sesuatu karena mereka terbiasa. Saya punya tipe anak yang gitu. Jadi nggak usah disuruh belajar. Anak saya yang paling kecil selalu belajar setiap hari dan dia udah bisa memanage hidupnya dengan dia melakukan ini itu karena memang tipe judging. Nah, kemudian tipe ekstrovert itu memang tipe-tipe yang dia itu lebih kayak saya spontaneous gitu ya. Kemudian tidak konsisten. Nah, semuanya akan berdampak kepada mereka. Hanya sebagai orang tua kita perlu memberikan pengarahan kepada mereka. Oh, kalau orang yang tipe yang tidak konsisten, berarti saya harus sering mengingatkan dia tentang hal ini dan kembali membuat refocusing pada itu. Tapi untuk orang yang sudah konsisten, kita lebih menguatkan kepada motifnya. Kenapa kamu melakukan itu? Tapi kalau orang yang tidak konsisten dan kita mengingatkan dia untuk melakukannya untuk kebaikan dia. Jadi mungkin beda approach-nya aja menurut saya. Karena beda temperamen kan beda cara pendekatannya ya. Orang yang introvert, orang yang extrovert, introvert kan memang dapat kekuatan dari orang lain. Yang extrovert dapat kekuatan dari orang lain. Kalau introvert dia dapat kekuatan dari sumber energinya itu dari perenungan pribadinya dia dan sebagainya. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan karena waktu yang tidak bisa mendetail. Tapi kalau ada topik tentang ini saya siap menjawab ya. Karena saya memang sering membuat tes-tes tentang kepribadian. Ya, terima kasih Pak Roy. Semoga jawaban tadi bisa menjawab ya kepada Ibu atau Bapak yang bertanya. Pak Roy, ini semua penjelasannya sangat luar biasa sekali. Prinsip-prinsip otoritas moral supaya keluarga kita bisa menerapkan ini ya. Sehingga anak-anak kita juga menjadi generasi yang berbeda dari orang lain. Pak, banyak banget pertanyaannya Pak, tetapi karena waktu jualah yang tidak bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Kami berharap juga Bapak Ibu yang belum bisa terjawab pertanyaannya, nanti pada sesi-sesi berikutnya, pertemuan berikutnya, kita akan ada 3 kali pertemuan lagi. Kami berharap Bapak Ibu tetap bisa menghadiri pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, saya mengakhiri tanya jawab kita hari ini, Pak Roy. Terima kasih untuk kontribusi yang diberikan kepada kami. Kiranya pertemuan ini juga bisa membekali seluruh keluarga yang ada di Tunas Bangsa, sehingga surga di keluarga itu bisa terwujud. Apa yang kita terima hari ini bisa diaplikasikan kepada keluarga masing-masing. Terima kasih sekali lagi Pak Roy. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya.